sekalian. Saya hormati sahabat saya, abang saya, rekan fakultas hukum Universitas Riau Kepulauan, Bapak Tri Hartanto SMA. Yang saya hormati rekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Riau Kepulauan, Pak Rahmayadi, Muda SIP MIB, beserta jajarannya yang dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT, sore ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satupun, walaupun COVID-19 masih meningkat. Dan alhamdulillah juga kita sampaikan kepada Allah SWT, karena memang sampai sore ini kita masih bisa beraktivitas sebagaimana mestinya tanpa kendala satupun. Kalau tadi Pak Triata mulai dengan Bantul, kami ini karena alumni kami Bapak Ibu sekarang dia tak mengajar lagi di Fisip Umrah, itu agak kecewa saya. Jadi tadi saya bilang ke Pak Yuda, pokoknya apapun namanya bulan depan kita nyusun roster, klaim Askarmin sebagai MBKM-nya kita, dan Unrika bisa mengklaim Askarmin sebagai MBKM-nya mereka, gitu. Biar kasih ngajar ke kita. Dan tidak aja Askarmin, bagi dosen-dosen lain juga bisa mengajar di Fisip Umrah, baik dosen fisiknya maupun dosen hukumnya. Saya berharap juga semester depan Pak Tri, Mas Irwandi sudah harus ada namanya di jadwal Pak Prodi Ilmu Hukum Umrah, karena sekarang kan online, artinya tak perlu Pak Tri harus ke Tanjung Pinang, karena dengan online harusnya ini kita lakukan semester lalu atau semester sebelumnya. Tapi mudah-mudahan semester depan masih online, minimal kita bisa saling berbagi ilmu pengetahuan, saling berbagi pengalaman. Tentunya kami yang muda-muda ini harus banyak belajar daripada senior-senior kami yang ada di Unrika. Itu harapan saya dari MOU ini. Jadi tidak hanya sebatas MOU, saya berharap setelah ini kita tidak lanjuti MOU ini seserius mungkin. Saya pikir tidak ada masalah yang tidak bisa kita bicarakan baik-baik. Semoga Unrika makin jaya, Umrah juga makin jaya, baik fisik umrahnya, fisik Unrikanya maupun fakultas hukum Unrika. Nah, termasuk juga mungkin kami, jujur saja Pak Tri, hari ini memang agak kewalahan setelah S2 MAP kami dirikan. Kami sekarang mencoba mendirikan S2 hukum dan S2 hubungan internasional. Memang MOU yang akan kita laksanakan, karena memang satu Kaprodi tidak hadir hari ini di kami Kaprodi MAP, dan beliau kayaknya mudah-mudahan tidak, tapi kayaknya kena COVID pasca di Jember, karena seminggu setelah MOU saya utus ke Jember untuk implementasi MOU, dan alhamdulillah semester depan sudah efektif berjalan, dan saya berharap juga hari ini kita bisa mengefektifkan untuk semester depan, karena memang masih ada 2 bulan untuk kita bicara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Hari ini tanggal 25 Juni tahun 2021, Ya Allah. Hari ini kami mengadakan penandatanganan MOU Universitas Maritim Raja Lehan Tanjung Pinang dengan Universitas Riau Kepulauan, Fakultas Hukum dan Fakultas Sosial Politik. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang membawakan keberkahan, pertemuan yang membawa keilmuan untuk mengembangkan pengetahuan ilmu dan teknologi yang tinggi. Ya Allah, jadikan pertemuan ini membawa rahmat-Mu, hidayah-Mu, Ya Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini kelak terus berlangsung untuk generasi yang akan datang. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau lah yang Maha Pengampun. Ampunilah segala dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa para orang tua kami, dan dosa para mahasiswa kami. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami. Karena tahta 1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan ilmu pemerintahan. Wah, kebetulan sama nih Pak. Mungkin beda generasi saja ya. Ya. Terus selanjutnya beliau melanjutkan studi di
standar pelajar di Universitas Gadjah Mada, jurusan sosiologi. Oke, hampir sama juga Pak. Namun saya di administrasi publik seperti itu. Kalau Bapak di Pasca Sarjana, saya di dekat ke arah Bundaran ya. Kalau Bapak di Pasca Sarjana seperti itu. Tetangga gak jauh ya. Oke. Nah, iya, tempat dan tanggal lahir Bapak Yuda ini Bojonegoro 15 Juli 1983. Nah, yang paling menarik di sini adalah kepakaran dari Bapak Yuda ya, karena beliau S1-nya ilmu pemerintahan dan S2-nya ilmu sosiologi ya. Jadi memang di sini kepakaran yang pertama adalah politik identitas. Jadi bagaimana apalagi Indonesia ini adalah negara yang multikultur ya, di mana ras ya, terus golongannya seperti itu ya. Jadi memang ada yang namanya politik identitas. Oke, selanjutnya yang pakaran yang kedua ini lebih menarik lagi ya. Ini adalah politik energi ya. Jadi politik energi ini mungkin tentang minyak ya, kasus-kasus misalnya Timur Tengah ya. Mungkin ada dependen ya, maksudnya negara-negara yang ketergantungan dengan negara-negara yang produksinya sama yang tidak seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya perkaraannya adalah konflik sosial dan politik seperti itu. Oke, ini memang kalau melihat memang sekarang lebih sosiologi ada ya. Iya. Ya, saat ini Pak Yuda kita perkenalkan lagi menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan. Iya. Oke Pak, tanpa berlama-lama ya, langsung saja kita akan melaksanakan kuliah umum dengan tema pemetaan daerah rawan konflik. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Yuda. Baik, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih terutama untuk dari Unbika yang telah memberi kesempatan kepada kami di sini untuk belajar tentang menyampaikan tentang konflik. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini lebih saya coba kerucutkan. Kalau di sini di temanya pemetaan daerah rawan konflik, saya coba kerucutkan di situ pada potensi konflik yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Ya, hal-hal apa saja menjadi potensial konflik atau terjadinya konflik di provinsi Kepulauan Riau, khususnya di beberapa kabupaten dan kota itu sendiri. Nah, sebelum tadi kita menuju kepada satu daerah atau satu wilayah yang memiliki potensi untuk konflik, nah saya coba untuk mengajak terlebih dahulu pada satu gambaran yang diberikan oleh Goetz atau Goetz tentang kondisi Indonesia. Walaupun Goetz yang menyampaikan itu di tahun 80-an, tetapi kalau kita lihat kondisi tersebut masih cukup atau tetap faktual untuk kita melihat tersebut. Nah, mengapa? Karena di situ coba melihat pada sisi lebih mendalam ya, atau melihat sisi pada antropologisnya itu sendiri. Ya, kalau politik kan cenderung lepas cair saja di situ, tidak terlalu mendalam. Nah, Goetz coba melihat hal tersebut yang sekarang tidak langsung. Hal itu menunjukkan, ya kan, hal tersebut juga menunjukkan dua kondisi sekaligus. Ya, kondisi sekaligus tersebut. Nah, tadi di awal moderator mencoba untuk meletakkan pluralitas itu ya sebagai atau kemajemukan itu sebagai sebuah anugerah. Ya, nah tapi di sisi lain juga di situ juga melihat bahwa keragaman atau pluralitas itu sendiri juga menjadi
sisi lain atau menjadi pintu masuk dari konflik itu sendiri. Ya, apa terjadinya benturan itu sendiri. Ya, nah mengapa di sini kalau kita lihat tadi di tiap-tiap daerah atau di tiap-tiap provinsi yang ada di wilayah kita tersebut memiliki keragaman etnis ya dan agama ya atau identitas sosial ataupun identitas politik di situ ataupun identitas agama yang di tiap-tiap identitas tersebut memiliki nilai atau membawa nilai ya yang secara langsung nilai tersebut menjadi faktor intrinsik yang ada di dalam tubuh atau jiwa manusia itu sendiri. Ya, nah sehingga ketika itu tadi keragaman tersebut berada pada satu ruang, pada satu wilayah tersebut, maka kemungkinan akan terjadi atau memungkinkan ya secara potensial terjadinya konflik tersebut di situ. Ya terlepas nanti konflik tersebut menjadi suatu konflik yang sifatnya laten ataupun konflik tersebut yang berdimensi manifest itu sendiri. Ya itu artinya tadi titik tekannya adalah bahwa keragaman atau pluralitas itu sendiri juga menjadi ancaman, ya juga menjadi ancaman bagi kehidupan. Nah kalau kita coba lihat kajian yang dibuat oleh Mengres di situ ataupun yang Wilson, ya kalau Mengres itu kaitan dengan sejarah panjang konflik yang ada di Indonesia, ya khususnya dimotret di daerah Poso, ya bagaimana konflik itu terjadi, ya kan ataupun di yang Wilson itu coba melihat pada sisi politik data preman yang sekarang langsung juga melihat bagaimana sih posisi-posisi para aktor tersebut, ya posisi-posisi para aktor tersebut. Nah, ataupun juga kita lihat dalam working paper yang dibuat oleh Conspire di situ ya. Sebuah lembaga atau badan yang berada di dalam tubuh PBB yang berkaitan dengan rekonsiliasi atau perdamaian itu sendiri. Nah setidaknya di situ dari 1990 ya sampai dengan di 2003 ya 1990 sampai dengan di 2003 di situ kita bisa mendapati keragaman konflik yang terjadi di Indonesia. Ya, nah di dalam rentang waktu tersebut juga sebenarnya para ilmuwan tersebut tidak menyangka bahwa konflik itu nantinya atau pasca reformasi ya konflik itu nantinya akan tumbuh ya akan melebar di luar dari kepulauan Indonesia. Ya di luar dari kepulauan Indonesia yang saya maksudkan adalah Jakarta itu sendiri. Ya sehingga tidak yang terjadi adalah persebaran daerah atau wilayah konflik itu sendiri dari Sabang sampai dengan Merauke tersebut. Nah di situ dia mencoba membagi ya konflik tersebut ke dalam dua kategori ya dalam dua kategori atau konflik komunal ya di situ konflik komunal di situ coba dibagi dalam dua kategori. Nah yang pertama antar agama, yang kedua antar etnis, itu yang terakhir di situ adalah separatis itu sendiri. Ya, nah artinya apa? Artinya konflik yang terjadi di Indonesia yang pertama di situ adalah konflik komunal, tadi antar agama, antar etnis. Yang kedua berbasiskan kepada perjuangan, perjuangan hak tersebut. Ya, kita tidak bicarakan haknya itu boleh atau tidak, akan tapi berbasis pada perjuangan hak itu sendiri. Ya termasuk yang dilakukan di Aceh ataupun Papua tersebut. Ya kan dia membicarakan tentang perjuangan terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri itu sendiri. Nah itu perjalanan dari 90 sampai dengan 2003. Ya kan ataupun kalau seumpama kita mau menambahkan sejumlah konflik yang lain di situ, ya sejumlah konflik yang lain yang di luar daripada konflik komunal tadi, ya konflik komunal juga kita bisa mencatat bahkan ratusan di situ, ya bahkan ratusan di situ. Seumpama saya mengambil di situ dari salah satu lembaga yang concern terhadap agraria tersebut. Ya, nah dari KPA di situ ya juga mencatat terjadi ratusan konflik yang terjadi pasca transisi tersebut ya dari 99 sampai dengan di tahun sekarang ya konflik yang berkaitan dengan agraria itu sendiri. Nah selanjutnya ya di sini kita lihat tadi ketika keragaman di awal tadi ya keragaman yang saya katakan di awal tadi kutip dari George tadi
ternyata keragaman pada sisi yang lain dia juga memberikan semacam atau justifikasi untuk terjadi atau terciptanya potensi konflik itu sendiri. Ya, nah kita coba melihat dari Michel Foucault itu dalam nasionalisme dan etnik, ya nasionalisme dan etnik dia mencoba membuat di dalam proses pembangunan, di dalam proses menciptakan atau dalam proses mendirikan suatu negara bangsa tersebut, setidaknya terdapat empat hal atau 4 kategori yang bisa menyebabkan konflik itu sendiri. Ya, konflik itu sendiri. Nah, ini yang pertama yang sering kita dengar, ya, yang sering dipergunakan, yaitu perihal strukturalisme itu sendiri atau konflik struktural. Ya, nah di dalam cakupannya konflik struktural yang menekankan terhadap pada 3 faktor pokok utama yang menyebabkan terjadinya konflik, yaitu adalah keadaan atau kondisi negara, ya, keamanan dalam negeri dan etnisitas suatu wilayah itu sendiri. Ya, sehingga posisi negara tadi kalau kita bicara dalam domain politik luarnya tadi, ya politik luar, posisi negara juga menjadi hak, ya juga menjadi faktor bagaimana proses terciptanya konflik itu sendiri. Kondisi negara yang bagaimana? Tentu kondisi negara yang demokratik itu sendiri. Ya, maka akan terjadi benturan. Ya, benturan di situ antara siapa? Antara negara dengan warga negaranya itu sendiri. Ya, selanjutnya tadi ada keamanan dan juga etnisitas. Nah, yang kedua yaitu adalah faktor politik. Ya, faktor politik biasanya ya seringkali menjadi pemicu ketegangan antar etnik. Ya, terjadinya ketegangan antar etnis ya di dalam hubungan sistem politik dikarenakan dari ideologi politik yang berlaku. Ideologi politik yang berlaku atau dinamika politik ya antara kelompok dan juga perilaku elit itu sendiri. Ya, nah yang secara langsung itu terjadi ya itu terjadi di dua kali pemilu kita menghadapi satu konflik antar pendukung tersebut yang sampai sekarang masih terjadi walaupun mengalami penurunan di situ. Walaupun mengalami penurunan bukan berarti hilang sama sekali di situ ya. Konflik yang terjadi di 2 periode atau 2 pemilu presiden kita. Nah yang ketiga di situ ada faktor sosial ekonomi. Ya, faktor sosial ekonomi di sini ya sebagai faktor yang turut menjadi pemicu bagaimana ketika privilege yang diutamakan ya kan dari satu sisi terjadinya kesenjangan ekonomi yang sangat besar, maka itu juga bisa memicu konflik. Ya, nah dalam kondisi yang sekarang ya kan terjadinya segregasi yang besar antara kelas di dalam masyarakat tersebut, ya terjadi segregasi yang sangat besar di situ antara kelas yang ada di dalam masyarakat tersebut dengan ya tingkat pendapatan yang ada dalam masyarakat tersebut itu juga potensial ya dalam waktu dekat ini kalau tidak mampu dikelola oleh negara akan terjadi hal tersebut. Gitu. Ya konflik antar kelas yang disebabkan oleh faktor sosial dan ekonomi itu sendiri. Nah yang terakhir yaitu adalah faktor budaya atau faktor persepsi di situ. Nah di dalam faktor budaya ya di situ terdapat 2 faktor yang dianggap sebagai sumber dari Dilanjutkan dengan sesi foto bersama.
Ya, selanjutnya penandatanganan kesepakatan bersama antara Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Marilin Raja Ali Haji. Kepada Bapak Ria Artanto SHMH, kami persilakan. Ini saya serahkan ke Bapak. Ini sama Bapak. Kepada Bapak, kami mohon untuk tidak meninggalkan tempat karena akan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan kepada Fakultas Universitas Marilin Raja Ali Haji. Selanjutnya penyerahan cenderamata dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Marilin Raja Ali Haji. Kami jemput Bapak Ramayani Muda. Ya, selanjutnya penyerahan cenderamata dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik